Jadi tidak ada unsur pengereman itu memang mungkin ya. Kemungkinan yang kedua dia lagi konsentrasinya lagi terpecah atau terabaikan. Dan dia sempat pegang kepalanya sambil geleng. Ya, artinya dia sadar. Terima kasih, saya izin untuk membuka masker ya, karena kita juga cuma berdua dan tidak ada hal lain di sini. Kemudian alhamdulillah kita sudah masuk PPKM level 1 ya ketika kita bicara ini. Jadi begini, saya terus terang concern kepada apa yang dialami, musibah yang dialami oleh dulu tetangga saya ya, karena saya juga ada rumah di Permata Mediterania. Makanya kemarin saya melayat sampai ke pemakaman di Srengseng ya itu ya. Karena apa? Karena memang ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kelalaian. Ya, saya harus mengatakan begitu tanpa mendahului pihak kepolisian. Saya sangat menghormati teman-teman kepolisian di jajaran Polda Jatim di bawah Dirlantas ya Pak Kombes Usman Latif dan yang kawan-kawan yang terus menyidik kasus ini dan penyidikannya pun sudah betul ya. Jadi kemarin saya sudah mendengar teman-teman di Polda Jatim itu sudah menggunakan alat namanya LIDAR ya. LIDAR itu laser detection and tracking. Itu alat untuk scanner 3 dimensi yang kemudian digunakan untuk namanya TAA, Traffic Accident Analysis. Jadi itu nanti bisa kemudian mengurai kembali apa yang terjadi pada tragedi yang dialami oleh mobil almarhumah Vanessa Angel dan suaminya Febri Andiansa yang dikemudikan oleh Tubagus Jodi. Ya, nah yang harus saya bilang begini, ya, saya tidak menggunakan asumsi, tetapi saya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan yang benar. Ya, ada bukti yang kemudian sudah dihapus. Tapi sekarang lagi coba di-retrieve kembali buktinya oleh teman-teman kepolisian dengan unit cyber di Polda Jatim bahwa 44 menit sebelum kejadian, ya 44 menit itu kira-kira jam 11.52, ya kejadiannya kan jam 12.36, ya itu ada unggahan Instastory. Jadi si Tubagus Jodi itu membuat rekaman dengan menggunakan handphone, kemudian sempat-sempatnya dia mengunggah ya di Instagram atau bahkan di Instastory peristiwa itu. Dan itu terjadi di kilometer 555. Kilometer 555 itu daerah setelah Sragen kalau dari sini ya gitu. Jadi kemudian kejadiannya di kilometer 672. Nah, yang menarik ini ya, saya sudah menghitung dan hitungan saya ini ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan dan saya siap bertanggung jawab atas hitungan ini ya. Dari kilometer 555 sampai ke kilometer 672 itu ditempuh dalam 44 menit. Hitung berapa kecepatannya. Astagfirullah. Kecepatannya saya hitung 159 km per jam. Ya, itu rata-rata 159 km per jam tuh. Berarti kalau rata-rata 159 km per jam, mobil itu kan ada akselerasi. Ada dari pelan, kemudian cepat. Berarti dia kadang-kadang kecepatannya bisa 180, bisa 190. Nah itu sudah sangat salah. Jadi ini sesuai dengan pertanyaan tadi Mas. Kelalaian, karena di tol itu memang ada batas maksimalnya. Kan selalu kita lihat ada 2 rambu di tol itu. Rambu yang pertama menunjukkan batas minimal kecepatan 60 km per jam. Batas yang kedua bisa 80, bisa 100. Di atas 100 dia sudah lalai atau dia sudah melanggar undang-undang. Dan kalau mobil di atas 100 km per jam, kita lengah sedetik saja. Saya ulangi, kita lengah 1 detik saja, mobil kita sudah melenceng 27 meter. 1 detik itu, ya, gitu. Padahal kalau kita misalnya lengahnya tuh lebih dari 1 detik, mobil kita melencengnya bisa berapa meter. Jadi sekali lagi tanpa mendahului hasil penyidikan dari Polda Jatim yang sudah dengan sangat benar menyidik ini, saya pun agak ragu-ragu, ya, gitu. Kalau kemudian si sopir itu mengatakan dia ngantuk, ya. Enggak ngantuk. Ya, saya kok hakul yakin dia nggak ngantuk. Orang ngantuk itu melambat kecepatannya, atau dia kemudian sengaja, biasanya kadang-kadang ada nih teman-teman saya yang suka nyopir juga, kalau ngantuk dia sengaja kenceng supaya apa? Supaya nggak ngantuk, gitu ya, gitu. Jadi kalau sudah kenceng, memang biasanya jadi nggak ngantuk, gitu. Nah kan nggak mungkin dengan kecepatan yang dengan kerusakan yang fatal semacam itu, artinya dengan fatalitas semacam itu dia ngantuk, saya kira tidak. Kemungkinannya memang hanya ada 2. Ya gitu, saya juga sudah mengatakan kemungkinan dia mengalami fatigue ya. Fatigue itu kelelahan yang luar biasa sehingga tiba-tiba dia
blank ya gitu. Jadi dia tiba-tiba blank sesaat. Nah, ketika dia blank sesaat itu sudah fatal karena itu kalau kecepatannya sangat tinggi, 100 kilo itu bisa melencengnya 27 meter. Kalau dia 150 kilo lebih ya, hitungan 159 kilo lebih, dia bisa melencengnya 50 meter gitu. Artinya 50 meter itu tanpa direm. Ya, kalau tanpa direm semacam itu, ya itulah yang terjadi. Jadi sekali lagi saya melihat memang ini ya pasti ada kelalaian, tapi biarkan petugas kepolisian yang nanti menentukan kelalaiannya. Jadi tidak ada unsur pengereman itu memang mungkin ya, memang ada dua ya, mungkin dia ngantuk juga bisa, tapi saya kok tidak yakin ngantuk karena kecepatan yang sangat tinggi. Kemungkinan yang kedua dia lagi konsentrasinya lagi terpecah atau terabaikan. Apakah dia sedang pegang handphone juga ya, gitu dia sedang pegang handphone lagi. Ya, kemudian dia kaget, kemudian dia tidak bisa mengendalikan juga mungkin, ya. Karena sekali lagi, 44 menit sebelum kejadian, dia sempat mengunggah di Instastory-nya dan dia kemudian sempat menghapusnya. Jadi orang ini sadar, gitu, sempat menghapus unggahannya di Instastory pada saat kejadian, ya setelah kejadian itu baru dia ngapus, tapi beberapa kawan sempat screenshotnya dan kita juga lihat ada videonya juga. Ketika dia keluar dari mobil ya dengan kondisi sudah tabrakan ya, sudah nabrak itu, sekali lagi dengan segala hormat saya, simpati saya kepada almarhumah Vanessa ya. Vanessa dalam kondisi terkapar di luar ya, artinya terjatuh karena mobil itu terlempar 30 meter. Kemudian almarhumah itu terlempar 3 meter dari mobil. Dan ini ya memang mohon maaf sekali lagi membuktikan kalau almarhumah tidak menggunakan safety belt ya, tidak menggunakan safety belt. Kemudian almarhum Febri masih ada di dalam mobil, tapi si pengemudi ini, si itu Bagus Jody ini keluar dari mobil dan dia sempat pegang kepalanya sambil geleng-geleng. Ya, artinya dia sadar, ya gitu, dia sadar kejadian itu dan kenapa dia sadar, dia sempat menghapus Instastory-nya pada saat itu sehingga kalau dikatakan ini kelalaian ya pasti kelalaian ya, tapi artinya biarkan sekali lagi petugas kepolisian yang nanti akan menentukan. Tapi maksud saya ya kalau memang ingin ngebut ya, ngebut jangan di jalan tol ya gitu, ngebut apalagi di jalan biasa ya, ngebut itu di sirkuit ya gitu, karena kalau di sirkuit itu mobilnya sudah didesain aman, mobilnya sudah dilengkapi roll bar, kursi pengemudinya sudah 4 titik, kemudian juga kita diajarkan menggunakan helm, pakaian tahan api, dan diajarkan bagaimana cara safety driving ya gitu. Jadi benar-benar diajari cara ngegas gimana, cara ngambil rem gimana, cara ngambil di tikungan bagaimana gitu. Jadi jangan di jalan tol karena jalan tol itu memang infrastruktur yang tidak terlalu aman. Ya, saya harus mengatakan bahwa kita mungkin tidak bisa membandingkan ya antara misalnya tol Indonesia dengan tol di luar negeri ya. Misalnya dengan jalan tol di Eropa atau bahkan di China sekalipun ya. Di China tuh tol-tolnya juga antar kota sekarang menggunakan tol. Di samping konstruksinya yang kita agak memaksakan ya, kita kan tahu tol kita kan agak kejar tayang ya gitu, karena ada kepentingan infrastruktur, kemudian dipacu gitu ya gitu. Padahal kan kalau kita lihat tol awal ya, Jagorawi misalnya, Jakarta Bogor Ciawi, itu tol yang terbagus dan terhebat dulunya ya, karena dibangun dengan perhitungan yang sangat matang, dirancang sejak zaman Bung Karno itu, dibangun mulai zaman Pak Harto dan kemudian terus selesai. Jadi memang tidak harus diklaim tol itu milik siapa ya. Semua presiden itu berkepentingan membangun itu ya gitu. Jadi Pak Jokowi pun juga meneruskan tol itu tol yang didesain dengan sangat betul, 2 lajur yang sangat jauh tadinya ya awalnya. Kemudian di tengah-tengahnya ada median. Dan kalau median itu mau aman ya pakai pasir ya gitu. Kemudian ada jarak. Jadi kalau ada yang tiba-tiba mobil itu melenceng ya atau melintir istilahnya, mau melintir ke tengah atau melintir ke kiri, dia masih aman. Dia masih kena yang namanya safety area ya. Kalau di bandara itu namanya RESA, Rest and Safety Area. Kalau di jalan nggak ada istilah itu, tapi kira-kira sama lah fungsinya ya. Jadi dia ada tempat di mana kalau mobil itu melintir itu dia masuk ke area yang aman. Nah, sayangnya tol-tol baru kita kan tidak begitu. Keterbutuhan lahan mendesak, dibangun dengan tergesa-gesa, ya dijual lagi sekarang, gitu. Ya, tetapi artinya lahannya digunakan tuh mepet, ya sehingga yang mungkin tadinya tuh hanya cukup untuk 4 lajur dipaksakan jadi 8 lajur,
Sehingga jarak antara lajur berangkat dan lajur pulang atau lajur ke arah dan sebaliknya itu kemudian batasnya hanya menggunakan beton. Nah, beton ini memang sangat berbahaya. Apa yang terjadi pada kasus mobil Pajero ya yang ditumpangi oleh almarhumah dan almarhum dari sopiri Jody ini, itu kemudian kan dia menabrak ujung beton di jembatan. Jadi ada jembatan, dia nabrak ujung beton. Jadi kalau dia nabraknya itu di tengah-tengah, mungkin dia masih agak aman. Sayangnya dia nabraknya di ujung. Ketika dia nabrak di ujung itu ibaratnya ya dia mobil ini seperti terbelah gitu ya. Dan mobil ini kan sempat melayang kemudian robek, kayak dirobek mulai dari spakbor kiri depan, pintu depan sampai dengan pintu belakang itu terdesak ke belakang, lepas semua. Sehingga ketika melayang, ini kalau dikonstruksikan ya, nanti unit dari LiDAR atau TAA dari kepolisian akan bisa mengkonstruksikan. Disitulah jatuhnya almarhumah. Ya, almarhumah jatuh duluan, kemudian baru mobil ini jatuh menghadap ke sisi sebaliknya dalam posisi 30 meter, almarhumah jatuh 3 meter dari mobil. Jadi ini memang fatal sekali kejadiannya. Dan kalau ini menyalahkan ya, saya tidak menyalahkan jalan tol sepenuhnya. Tetapi kan jalan tol itu kan memang sudah ada rambu-rambunya, ya. Jadi kalau memang ada rambu maksimal 100 km per jam, ya sudah, jangan lebih dari itu, ya gitu. Karena sekali lagi kalau mau ngebut ya kalau mau ngebut tempat aman di sirkuit, gitu ya. Apalagi di jalan umum, gitu. Kabar yang terbaru, saya juga mendapatkan update dari komunikasi saya ke Polda Jatim juga, bahwa yang bersangkutan mengaku, kalau tadinya dia baru mengaku mengantuk, sekarang dia mengaku main handphone. Ya gitu pada saat nyetir. Aduh, ini yang sangat berbahaya. Ya tidak hanya saya bilang sudah saya duga, enggak, memang sudah ada buktinya. Buktinya adalah unggahan di Instastory dia yang sudah dihapus pada jam 11.52 44 menit sebelum kejadian. Dia kan sempat mengunggah itu di Instastory gitu. Kecepatan dia ketika nyopir di kilometer 555 itu tampak rambunya itu setelah Sragen 555 sampai dengan sebelum kecelakaan di Jombang itu. Dan saya bisa sampaikan teman-teman semua ya, kalau memang kita hobi selfie ya, selfie dua macam ya, selfie pakai F atau selfie pakai V ya gitu. Itu sebenarnya ada alatnya kok. Nih alatnya saya tunjukin ya. Ini alat namanya Car DVR. Car DVR itu adalah digital video recorder untuk mobil. Ini alat yang kalau dibandingkan dengan harga handphone, alat ini jauh lebih murah, jauh lebih aman dan legal, ya. Bahkan ini alat ini sesuai dengan fungsinya, namanya DVR, ya digital video recorder, kayak CCTV yang ada di rumah, gitu ya. Jadi ini bisa merekam segala aktivitas yang ada di luar mobil, yang ada di depan. Misalnya alat ini taruh di spion sebelah kiri, ya digantung. Kamera yang ada di depan ini akan mengambil semua yang ada di depan. Atau kalau alat ini masangnya dibalik, ini bisa dilepas dibalik, ya. Dia bisa mengambil situasi di dalam mobil. Jadi mau kita dadah-dadah ya penumpang ya dadah-dadah, jangan sopirnya yang dadah-dadah. Kemudian yang itu malah aman karena konsentrasi kita tetap nyopir, dua tangan masih ada di kemudi. Ini merekam dengan otomatis, jadi dia bisa melakukan self recording, tinggal masukkan memory card ya, SD card di sini. Outputnya juga bisa langsung dilihat, nih ada output HDMI-nya, bisa langsung ke TV mobil atau ke ini ada layar TV kecilnya ukuran 4 inci. Jadi bisa dimonitor. Bahkan ini saya baru buka sekarang teman-teman. Kalau dulu ingat saya ada kasus dengan salah seorang pesinetron ya gitu. Kenapa saya yakin betul kalau saya yakin posisinya? Ya karena ketahuan semua dari ini. Ya kan ini jadi alat bukti hukum bahwa siapa yang nyerempet, siapa yang nabrak ada. Dan sekarang kalau kita lihat beberapa tayangan, kan banyak tuh tayangan-tayangan yang diambil dari YouTube segala. Kenapa gambarnya bisa stabil, bisa bagus? Karena pakai ini. Itu ngambil dengan benar dan ini bisa jadi bukti bagi kita, bukti bagi petugas kepolisian dan tidak membahayakan. Nah, pengakuan saudara Tubagus Jody ini itu bagus bagi kepolisian. Ya, masuk itu barang ya kalau menurut saya. Karena apa? Ya karena memang dia harus ngaku. Ya, saya sejak awal sudah yakin kalau apa ya, yang namanya kecelakaan tunggal, mohon maaf nih, ada pelakunya, ada TSK-nya, gitu ya. Karena kalau kecelakaan tunggal tuh nggak mungkin kemudian orang lain yang salah ya. Pasti ada bagian mereka yang salah. Dan ini sudah mengakibatkan 2 korban jiwa. Jadi saya kira sudah benar langkah kepolisian
untuk kemudian mengusut tuntas kasus ini, bukan hanya pada pihak keluarga, tetapi untuk pembelajaran masyarakat agar ini tidak terulang. Wow.